Halo Traders, jumpa kembali bersama saya Gevar Yansa dalam Fibis Focus. Pada kuartal 2 tahun 2014, Indonesia berhasil meraup aliran dana investasi langsung sebesar 7,4 miliar dolar AS. Angka tersebut secara kuartalan tumbuh sebesar 9% atau pada periode yang sama tahun lalu tumbuh sebesar 16,4%. Angka tersebut cukup mengembirakan bagi prestasi Indonesia di mana Indonesia sempat dijuluki negara Fragile Five atau negara rawan akan investasi langsung dari luar negeri. Bagaimana tanggapan pemerintah mengenai prestasi Indonesia di bidang investasi serta isu terkini tentang negara berkembang Argentina yang dinyatakan gagal bayar obligasi globalnya? Berikut wawancara kami dengan Kepala BKPM Bapak Mahendra Siregar. Saat ini kan belakangan ini sempat Indonesia dijuluki dengan negara Fragile Five, dengan negara rawan. Nah, menurut perjalanan Bapak sepanjang di BKPM, bagaimana pendapat para investor, khususnya di FDI dan DDI itu terhadap status Indonesia saat ini gitu, Pak? Saya rasa ada benarnya kalau yang itu, karena Fragile Five itu lebih mengukur kesehatan, stabilitas ekonomi dan keuangan satu negara dilihat dari tantangan yang dihadapi. Untuk Indonesia yang dianggap fragile ataupun lemah gitu ya, ataupun rawan lah gitu, adalah kaitan dengan defisit neraca berjalannya. Dan betul itu, kita rawan selama kita terus-menerus tidak bisa mengendalikan impor khususnya minyak akibat dari subsidi BBM yang berlebihan ya. Nah, kedua juga oleh penyebab yang sama tadi, subsidi BBM adalah risiko terhadap defisit APBN. Lagi-lagi belum nampak betul apa yang akan dilakukan oleh otoritas pemerintah untuk menyelesaikan ini. Saya rasa dua hal tadi itu, atau sering dipakai istilahnya twin deficit ya, defisit APBN dan defisit neraca transaksi berjalan itu dianggap rawan bagi para investor untuk negara dan pemerintah yang tidak mampu atau tidak kelihatan program konkret menyelesaikannya. Nah, itu memang lebih terasa di kuartal terakhir tahun lalu, tetapi kita sudah melakukan beberapa kebijakan yang bisa sedikit meredam hal tadi itu. Saya sebut sedikit meredam karena tetap saya berpandangan persoalan utama terkait subsidi BBM itu kita belum selesaikan dengan baik, dan memang tanpa penyelesaian itu setiap saat kita bisa kembali lagi ke dalam situasi yang sama yang sangat dikhawatirkan atau rawan itu ya. Ya. Pandangan investor sendiri saat ini terhadap isu tersebut? Ya, memang masih menunggu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya terhadap isu pengendalian subsidi BBM, dan kita memang melakukan antara lain pembatasan penjualan BBM bersubsidi misalnya di pom bensin tertentu misalnya, tapi atau di lokasi tertentu ya. Tetapi kalau kami sendiri berpandangan itu terlalu minimalis lah gitu. belum cukup ampuh untuk mengatasi persoalan dan skala persoalan yang begitu besar. Saya ingin bertanyakan bahwa bagaimana kebijakan utama dari BKPM untuk meyakinkan para investor di bidang foreign atau domestik terhadap status Indonesia sebagai negara berkembang, apa yang diutamakan untuk menjadi suatu tujuan utama untuk menarik para investor langsung tersebut, Pak? Kalau yang paling kuat yang bisa kita sampaikan terus-menerus kepada banyak pihak, dan sebenarnya juga para investor juga sudah tahu, adalah tadi stabilitas ekonomi kita yang didukung oleh stabilitas sosial politik itu nampaknya akan bisa dijaga dan ditingkatkan ya.
Saya rasa itu utamanya di tengah-tengah kondisi global yang bergejolak. Jadi kalau ada ekonomi yang memiliki kekuatan stabilitas yang baik, pasti akan menarik perhatian dari berbagai pihak ya. Nah, ini yang kemudian jangan diganggu misalnya oleh isu terkait tadi yang kita bahas mengenai Fragile Five itu. Nah, ini yang pada gilirannya akan menjadi penentu apakah kita akan terus menjadi daya tarik bagi investasi dalam negeri dan internasionalnya. Kalau Argentina itu memang bukan dia tidak mampu bayar, dia tidak mau bayar. Dia tidak mau bayar karena menurut pandangannya keputusan pengadilan Amerika, Federal Amerika di New York itu tidak tepat atau salah. Dan memang banyak yang mendukung pandangan Argentina, antara lain yang saya baru baca itu tulisannya Stiglitz. Dia mengatakan bahwa keputusan pengadilan Federal Amerika itu ya kalau bahasa populernya ngawur lah, sebab tidak menghormati suatu kontrak antara bond issuers gitu ya dengan mereka yang membeli bond ataupun obligasi. Sekian Fibis Fokus untuk edisi kali ini. Tetap semangat investasi, happy trading, dan salam Fibis.